ilmu selanjutnya yang terakhir yaitu ilmu tentang akidah. Akidah ini membicarakan tentang keimanan, dan dalam pengajarannya kalau untuk anak-anak biasanya cukup hal-hal semacam itu, iman, pengenalan kepada Allah, kepada Rasul Allah, kepada malaikat dan sebagainya. Cuman kalau untuk orang dewasa kan ketika sudah bahas akidah atau tauhid itu akan larinya nanti apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa itu Asy'ariyah, Maturidiyah dan sebagainya. Cuman ini untuk anak-anak, bagi yang orang tua di sini yang punya anak ataupun bagi saudara-saudara yang punya adik dan sebagainya, maka ada beberapa hal-hal yang poin yang perlu kita tegaskan terkait pengajaran masalah akidah, dan ini hal yang sangat penting sekali, yaitu pengenalan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait masalah inilah biasanya anak-anak sering atau pernah setidaknya bertanya, Allah itu di mana, atau Allah itu bentuknya bagaimana. Nah, bagi kita yang dewasa, bagaimana cara menjawab hal tersebut ketika ditanya anak semacam itu? Terkait masalah ini sebenarnya pertanyaan tadi pertama yang perlu kita tahu itu pertanyaan yang haram ditanyakan, seperti bertanya tentang Allah itu di mana, bentuk Allah bagaimana dan sebagainya. Hal semacam itu memang haram ditanyakan, karena 9 dari 10 manusia yang coba ingin tahu hal itu, 9-nya gila semua. Nah, ngerikanlah, karena itu memang tidak mungkin mampu otak kita yang sedikit ini memikirkan hal tersebut, karena Allah memang menciptakan kita dengan keterbatasan tersebut. Kita cuma diberi penjelasan bahwasanya untuk beriman melihat dari tanda-tanda yang Allah berikan. Bagaimana caranya kita hal tersebut bisa belajar? Ya kita harus belajar dari guru kita, misalnya dari melihat dunia, hendak melihat ini dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana jawabannya untuk anak-anak tadi? Misalnya suatu saat anak Anda atau saudara bertanya, Allah itu di mana? Jangan dijawab di langit, itu nggak boleh lah. Allah itu di langit, misalnya di langit yang ketujuh. Nah, itu nggak boleh, haram itulah jawab semacam itu merusak keimanan. Karena logikanya begini deh, langit saja Allah yang menciptakan, masa Allah berada di langit tersebut? Yang mana langit saja Allah yang menciptakan. Nah, sementara Allah itu sebenarnya sangat dekat, bahkan lebih dekat dari diri kita sendiri. Wah, gimana menjelaskan? Allah itu sangat dekat, sulit sekali kan. Jadi untuk cara menjawabnya sebenarnya tidak ada. Kita cuma bisa mengalihkan untuk jangan bertanya hal itu, bukan untuk dijawab itu sebenarnya lah. Kita coba alihkan ke hal yang lain, misalnya bagaimana Allah itu sangat maha kuasa, bagaimana Allah itu sangat maha mengetahui dan sebagainya. Jelaskan. Kalau memang ingin tahu dari tanda-tandanya, yang biasanya aku beritahu ke anak-anak itu kan kemarin sudah pernah juga, misalnya ke jantung. Coba kataku, pegang jantungmu sebentar. Jantungmu itu apakah kamu yang menggerakkan? Coba kalau memang kamu yang menggerakkan jantung, coba hentikan, bisa nggak? Tahan napas, bisa nggak? Berhenti nggak jantungnya? Enggak. Nah, berarti bukan kamu yang menggerakkan jantung, ada yang menggerakkan. Siapa? Yaitu Allah. Nah, kamu nggak bisa mengendalikan jantungmu sendiri. Biar kamu tahan napas sekalipun, jantungmu tidak akan berhenti. Nah, artinya Allah. Itu contohnya misalnya dari segi tanda-tanda. Siapa yang menggerakkan jantung? Allah. Jadi Allah bisa kapan saja mencabut nyawa kita, tiba-tiba serangan jantung misalnya. Kita nggak bisa melawan, kita nggak bisa menggerakkannya gitu loh. Nah, itu contohnya. Untuk mengalihkan, saya ingin tahu tanda-tandanya Allah, saya ingin tahu kebesarannya Allah dan sebagainya. Karena itulah tadi, ini pertanyaan yang haram ditanyakan, itu sulit. Ini permasalahan yang sering kita hadapi. Bagaimana cara jawabnya? Ya dialihkan saja ke hal-hal yang lain. Misalnya betapa menakjubkannya Allah, atau betapa kasih sayangnya Allah kepada kita, lebih alihkan ke sana. Kalau anak-anaknya pasti ya nanti bosan sendiri kok. Masalahnya anak orang dewasa saja haram menanyakan hal semacam itu bisa merusak keimanan. Dulu waktu kuliah pernah terjadi diskusi terkait hal-hal semacam ini, yaitu tentang malaikat. Aku ingat sekali itulah. Buat teman-temanku yang kuliah mungkin ingat kejadiannya. Nah, aku sedikit agak geram dulu itu loh. Kita bahas masalah malaikat dan ada beberapa pertanyaan mahasiswa yang sebenarnya itu tidak enak didengar gitu loh. Aku gak suka aja sebenarnya, gak suka aja. Ketika bahas malaikat, pertanyaannya ya agak, cara bicaranya agak gak enak nih, didengar gak enak. Bagaimana caranya kita
percaya malaikat itu ada. Malaikat saja tidak bisa kita lihat, misalnya ada yang gitu loh, seingatku gitu pertanyaannya. Malaikat saja nggak bisa kita lihat, gimana kita bisa tahu malaikat itu ada, tanda-tandanya gimana, dan sebagainya dan sebagainya. Pertanyaan intinya begitu yang membuat aku intinya kesal mendengar itu. Nah, geram aku nggak suka, soalnya ustadzku mengajarkan betapa kasih sayang dan cintanya para malaikat itu kepada kita manusia. Dibandingkan manusia ya, malaikat itu sebenarnya bahkan ada yang menangis demi kita gitu, yang berdoa mati-matian untuk minta ampunan kepada kita yang manusia ini. Bahkan ada namanya malaikat hafazah. Malaikat hafazah itu yang melindungi kita manusia, ada. Ya, jadi kembali sebentar terkait masalah itu, aku ya pas kuliah itu aku jawab sedikit agak kesal bahwasanya beradab gitu loh. Ini malaikat yang dibahas, beradab dikit. Padahal aku mau ingin berhati-hati baik kepada si pemateri yang menjawab maupun kepada audiens yang bertanya, karena nggak suka aja ustadz saya mengajarkan nggak boleh kayak gitu, harus ada adab kepada malaikat. Jadi begini, ku jelaskan tentang adab kepada malaikat. Selain tentang seringnya ustadz saya mengajarkan, membacakan hadis-hadis tentang betapa kasih sayangnya para malaikat kepada kita manusia, misalnya banyak. Kemudian contohnya saja, misalnya kisah yang paling terkenal nih, tentang ada seorang pembunuh yang membunuh ulama sampai 100 ya, seingatku. Kisah terkenal kan. Pertama datang ke ulama satu yang ini, dia bertanya, aku pernah membunuh, apakah aku tobatku bisa diterima? Kata si pembunuh. Kata ulama yang lain, tidak bisa katanya. Maka dibunuhnya lagi ulama itu lagi. Kemudian seterusnya sampai 100 ulama yang dibunuhnya, karena si pembunuh ini sebenarnya ingin bertobat, namun kata ulama tersebut tidak bisa bertobat katanya. Nah, dibunuhnya lagi sampai di akhir, apakah bisa bertobat? Ada ulama yang bilang bisa. Kata ulama tersebut intinya begitu kan, cuman kamu harus meninggalkan kota yang ini, dikarenakan di kota ini punya banyak pengaruh buruk kepadamu katanya, karena di sini bisa membuat kamu tidak mampu bertobat. Coba cari ulama yang di kota yang lain yang sana bisa menerimamu. Intinya begitu kan. Pergilah si pembunuh tersebut dalam keadaan ingin sekali bertobat dan bertemu ulama tersebut, kepingin pergi ke kota tersebut. Namun di tengah perjalanan beliau meninggal. Nah, dan meninggal itu kan di kisahnya malaikat Rakib dan Atid bingung, ini si pembunuh ini masuk surga atau masuk neraka. Masalahnya kan dia membunuh, tapi kan dia ingin bertobat gitu. Nah, terjadi perselisihan antara malaikat Rakib dan Atid kan. Jadi diberikan penuntasan jarak dari mana si kaki pembunuh tersebut. Dia meninggal apakah mendekati dengan kota yang ia ingin hijrah, atau masih di wilayah kota yang dia berbuat kejahatan. Nah, sebenarnya ada kisah Easter egg lainnya di cerita tersebut, yaitu para malaikat banyak yang berlomba-lomba untuk menggeser-geser tanah di bumi agar sekiranya si pembunuh tersebut bergeser ke kota yang baik. Nah, itu contohnya saja kisahnya. Intinya ini yang ingin kukisahkan sebenarnya. Jadi malaikat ada di kisah tersebut berseteru untuk menarik bumi agar bumi ini bisa menggeserkan si tubuh si pembunuh tersebut ke kota yang baik agar dia bisa diterima, karena dia ingin bertobat, dia ingin baik, dia ingin berbuat kebaikan, dia nggak ingin jadi orang jahat lagi di kisah tersebut kan. Nah, dan ternyata mungkin beberapa milimeter saja atau mungkin beberapa senti saja tubuhnya berada di arah yang baik. Nah, dari situ maka dia masuk surga. Itu kan kisahnya. Nah, inti dari kisah itu sebenarnya yang ingin ku jelaskan yaitu peran malaikat begitu besar dalam kehidupan kita. Peran malaikat sangat besar sekali ya. Bahkan di dalam hadis-hadis lain mengatakan malaikat itu ketika melihat kita setelah selesai sholat misalnya ke masjid berjamaah, malaikat bersorak bahagia. Wah, luar biasa sekali manusia yang satu itu. Misalnya sudah aku jelaskan kemarin kan, begitu senang melihat manusia beribadah, mendoakan ampunan, memberikan dia rahmat kasih sayang. Ini malaikat yang mendoakan kita. Malaikat itu mampu berkomunikasi dengan Allah kan. Jadi lebih makbul doakan malaikat itu sebenarnya, dan malaikat selalu mendoakan kita yang terbaik. Maka dari situ, makanya kataku beradab gitu loh dengan para malaikat. Malaikat tuh banyak banget jasanya. Pernah juga di ceramahnya Habib Segaf Baharun kan, beliau menjelaskan bahwasanya ada namanya malaikat hafazah. Malaikat hafazah tersebut bertugas untuk melindungi manusia daripada iblis. Nah, perlu diketahui lah bahwasanya iblis itu
sangat dendam dan benci kesumat kepada namanya manusia. Seandainya, kata beliau, tidak ada yang namanya malaikat hafazah pada diri kita, niscaya manusia ini sudah dicincang-cincang habis, digiling-giling oleh iblis dan setan, saking bencinya kepada manusia. Seandainya nggak ada malaikat hafazah yang melindungi kita, itu sudah kita ini dicincang-cincang oleh iblis. Nah itu jadi iblis tuh, nggak ada iblis yang biasanya aku lihat ya di Facebook lucu-lucuan. Kok aku terus disalahin sih, padahal aku nggak ngapa-ngapain, katanya. Itu iblis yang berkata di foto-foto lucu, video lucu. Gak ada. Iblis tuh sangat benci dengan manusia dan ingin pengaruhi kita, menghasut kita, ingin mencincang, membunuh kita di blender manusia itu, benci manusia. Jangan respect lah. Ini konyolnya di sini. Malaikat yang justru punya banyak sekali jasa kepada manusia, mendoakan sampai menangis-nangis kepada manusia, gak ada dihargai. Malah manusia sekarang justru malah suka dengan hal-hal iblis, suka pakai tanduk iblis, menghormati iblis, devil dan sebagainya. Sedih sebenarnya. Yang paling menyayangi kita justru gak dihargai, malah manusianya konyol, malah bersifat mengkeren-kerenkan iblis, kekuatan iblis dan sebagainya. Padahal malaikat tanpa pamrih gitu loh. Mereka selalu mendoakan, menyayangi kita sebagai manusia. Jadi malaikat bahasnya. Nah, misalnya ada berpendapat malaikat tidak bisa dilihat, misalnya gimana kita bisa percaya dengan malaikat? Logikanya begini saja, seandainya kita ini manusia bisa melihat walau cuma satu malaikat, misalnya malaikat rakib dan atid aja nih yang mencatat amal baik dan buruk, kita mampu melihatnya. Jadi setiap kali kita berbuat kejahatan ditulis malaikat nih, atid nulis. Kemudian ketika kita berbuat kebaikan, ternyata malaikat rakib tidak menulis. Mungkin kita bakal protes, kok nggak tulis? Padahal aku sudah berbuat baik. Kamu ria misalnya. Nah, seandainya terjadi malaikat ini bisa dilihat walau cuma satu, niscaya mana kadang kemungkinan lagi pas niscaya manusia pasti akan berbuat, nggak ada yang jahatnya lagi, baik semua. Bisa melihat malaikat ya, yang bisa mencatat amal dan baik dan buruk. Pasti baik semua. Jadi apa artinya dunia yang ini yang bakal menguji keimanan kita, bagaimana kecintaan sebenarnya. Walaupun kita tidak mampu melihat Allah bagaimana, kita tidak mampu melihat malaikat bagaimana, apakah kita masih mampu beriman? Di situlah ujian iman itu berada, karena ketidakmampuan kita diberi penglihatan untuk melihatnya. Kita cuma bisa mengetahui dari tanda-tandanya, ataupun misalnya bingung tanda-tandanya bagaimana, ya inilah ujiannya bagi kita gitu loh. Nah, kalau seandainya malaikat bisa kita lihat, ya otomatis di dunia ini nggak ada lagi kejahatan, bisa dilihat malaikat. Ada yang mencatat, mengawasi kita setiap hari, misalnya malaikat dikeliling-keliling di mana-mana ada malaikat mengawasi. Ada yang rasa besar sekali misalnya, ya kita ketakutan terus untuk berbuat kejahatan. Ada malaikat yang marah misalnya setiap kita melakukan hal buruk. Nggak bisa itu logikanya. Kita berikan hal yang logis nih menjelaskan tentang seandainya itu terjadi, ya nggak ada ujian jadinya. Nah di situ peran kita sebagai manusia bagaimana untuk menjadi orang yang beriman, harus belajar kita untuk melihat hal-hal semacam ini. Nah itu saja yang ingin ku jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.